Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh warga masyarakat se-Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang upaya penanggulangan COVID-19 di Kota Medan sampai pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Maret. Kejadian kasus COVID-19 ini yang meningkat cepat, ya. Kalau untuk masalah kesehatan ini sudah termasuk kejadian luar biasa. Kemudian angka kematian yang cukup tinggi, ini dari yang positif COVID-19 dan juga yang dalam status PDP, pasien dalam pengawasan. Kemudian mobilitas penduduk yang masih banyak di luar, ya. Ini sangat berisiko untuk penularan COVID-19, ini menjadi perhatian kita. Kemudian keterbatasan sarana dan peralatan kesehatan yang kita mengupayakan semaksimalnya menurut keterbatasan yang ada. Yang penting dalam situasi darurat kita upaya segera dan menyelamatkan. Ini yang kita upayakan. Kondisi sampai pada hari ini, ya, ODP di Medan ada 495. Kemudian PDP ada 58 dan yang positif COVID-19 ada 5, kemudian yang meninggal positif ada 1, PDP yang meninggal ada 3. Jadi inilah kondisi Sumatera Utara. Dan kemudian untuk jajaran kesehatan di Kota Medan, kami yang penting adalah pelayanan, kemudian pendampingan dan edukasi. Untuk pelayanan kami mensiagakan aktif semua jajaran kesehatan, mulai dari puskesmas sampai kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan, baik pemerintah, TNI, Polri, dan swasta, untuk tetap melakukan pelayanan semaksimalnya. Kemudian kita juga melakukan pendampingan untuk pelayanan di lapangan, baik temuan ODP, kemudian observasi yang kita lakukan, melibatkan semua jajaran mulai dari puskesmas, ya, untuk melakukan observasi untuk yang ODP, kemudian juga pendampingan dan edukasi keluarga, sehingga kita menjelaskan, ya, menguatkan sehingga keluarga bisa lebih tenang, tidak cemas. Begitu juga masyarakat sekitar yang perlu kita lakukan observasi dan pendampingan. Kemudian untuk Sumatera Utara kita juga terbantu dari kelompok-kelompok relawan. Ini ada dari mahasiswa, dari lembaga-lembaga masyarakat, ya, artinya membantu terutama untuk pendampingan dan edukasi, ya, penjelasan kepada masyarakat. Kemudian kita juga sudah melakukan desinfektan, ya, disinfeksi untuk hampir keseluruhan wilayah Kota Medan. Ini bekerja sama dengan seluruh mitra kerja, seluruh satuan gugus tugas tingkat Kota Medan, melibatkan TNI, Polri, kemudian masyarakat, ya, swasta yang banyak berpartisipasi untuk melakukan disinfeksi ini. Kemudian kita juga secara khusus Medan, ya, sudah menyiapkan sampai kepada upaya akhir yang dilakukan. Seandainya ada yang korban meninggal, karena ini menjadi masalah karena keterbatasan tempat pengumpulan umum, kemudian hal-hal lain yang menjadi hambatan. Pemerintah kota telah menyiapkan tempat penguburan khusus, ya. Ini dengan tim penguburnya, dan kemudian juga
sarana fasilitas penunjangnya, sehingga dengan tempat penguburan ini kita harapkan bisa terbantu kalau seandainya diperlukan untuk ada hal korban yang sampai krisis akhir meninggal. Ya. Kemudian yang perlu barangkali dengan kondisi seperti yang kami sampaikan, ya, ini petunjuk juga secara khusus nasional. Yang utama, ya, itu adalah supaya kita tetap di rumah, ya, kecuali yang bertugas, ya, hal-hal yang pelayanan terutama kesehatan, supaya tetap di rumah. Yang kita maksudkan supaya yang sehat tidak tertular, tidak sampai jatuh sakit. Kemudian yang sakit, ya, supaya dia tidak menularkan dan supaya bisa kita upayakan sembuh. Ini prinsipnya supaya tetap di rumah, karena ini menjaga resiko penularan, percepatan kejadian kasus. Ya, kita harapkan kemakluman, pengertian, ya, kepedulian masyarakat, ya, kebersamaannya untuk betul-betul kita upaya pencegahan itu dengan tetap di rumah. Dan ini merupakan himbauan yang paling penting menjadi perhatian kita. Kemudian juga kalaupun kita berhubungan ini jaga jarak, ya, ini sudah diingatkan, jaga jarak. Kemudian ya jaga jarak ini untuk semua kegiatan, baik kegiatan yang masih kita lakukan, yang perlu dilakukan tetap menjaga jarak. Kemudian yang paling penting, yang utama cuci tangan. Ya, cuci tangan ini dengan sabun dan air mengalir, ini yang paling penting. Ini perlu kami tegaskan ulang karena banyak masyarakat yang dengan kecemasan, dengan keraguan, ya, sampai melakukan upaya-upaya, ya, seperti penggunaan hand sanitizer. Ya. Itu pun hand sanitizer dengan kesediaan terbatas juga tidak menjamin, ya, tidak menjamin kita sudah bebas dari virus yang ada, ya. Karena sebenarnya kalau kita pakai hand sanitizer tetap kita juga perlu mencuci tangan. Jadi yang paling penting adalah cuci tangan. Jadi semua cuci tangan pakai sabun di air mengalir supaya dia betul-betul bersih dan tidak ada yang tertinggal. Inilah prinsipnya. Jadi jangan kita cemas, meragukan, ya, panik sampai mencari yang sebenarnya dengan ketersediaan yang sangat terbatas. Ini malah membuat kita tidak tenang. Yang paling penting adalah cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kemudian penggunaan desinfektan, bilik desinfektan itu, ya, Medan juga mengambil kebijakan, ya, untuk betul-betul selektif, karena ini memang, ya, tidak menjamin dan malah punya dampak yang lain. Jadi kita lebih mengutamakan hal-hal utama yang pokok perlu kita lakukan. Jadi 3 tadi, tetap di rumah, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun air mengalir supaya betul-betul bersih. Jadi barangkali inilah kami mengharapkan perhatian, kepedulian, ya, tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat di Kota Medan supaya sama-sama kita mengupayakan penanggulangan COVID-19 ini. Karena Medan sangat berisiko, ya, dengan jumlah penduduk, dengan mobilitas dan keterbatasan sarana seperti kami sampaikan, supaya kita betul-betul bisa memperhatikan hal pokok tadi. Hal pokok ini yang harus kita lakukan, 3 tadi. Kalau yang lain itu sifatnya sebagai alternatif tambahan. Ya, kalau kita nggak punya hand sanitizer juga nggak. Kalau yang utama sudah kita lakukan, itu pendukung utama itu hanya sebagai tambahan. Jadi supaya kita tahu menempatkan, tahu bersikap, ya, 3 hal itulah yang perlu kami ingatkan secara tegas, ya, supaya kita betul-betul bisa memahami tentang situasi yang kita rasakan dengan perkembangan peningkatan kejadian kasus, dengan keterbatasan yang ada, ya, kemudian dengan beberapa hambatan-hambatan baik pemahaman masyarakat. Makanya kami 2 hal pokok yang kami lakukan di jajaran kesehatan adalah pelayanan, kemudian pendampingan dan edukasi. Jadi pendampingan ini kami melakukan pendampingan untuk keluarga yang tertular, keluarga korban, ya, lingkungannya, kemudian juga tetap terus melakukan edukasi supaya masyarakat betul-betul bisa memahami. Ada beberapa hal yang ditanyakan masyarakat, itu indikasi orang yang masuk ODP, ya, ini masih dipertanyakan, ya. Jadi ODP, orang dalam pemantauan, artinya orang yang memang ada riwayat kontak, ya, riwayat kontak. Jadi orang mungkin belum dengan keluhan, tapi orang dengan riwayat kontak, apakah dari orang yang sudah positif COVID-19, lingkungannya, sekitarnya, atau yang orang pernah berhubungan dengan orang yang positif COVID ataupun keluarganya, atau ada riwayat keluarga yang baru datang dari daerah sumber penularan.
itulah yang masuk dalam ODP. Jadi ODP ini orang dalam pemantauan yang ada riwayat kontak, ya. Jadi belum tentu dia dengan keluhan. Tapi kalau orang sudah ada dengan keluhan klinis, mulai dari demam, batuk, ya, sesak, ya, itu kalau peningkatan keluhan itu perlu memberi perhatian khusus, itu kita rujuk ke rumah sakit, itulah sebagai PDP. Ya. PDP ini pun ada pemeriksaan lanjutannya, ya, pemeriksaan laboratorium. Kalau hasil laboratorium positif, itulah yang dikatakan positif. Jadi kalau ODP ini orang banyak, sampai sekarang masih banyak orang, ODP ini sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan, ya, sampai orang malah tidak mau berhubungan, tidak, ya, dengan pembatas yang berlebihan, ya. Jadi positif itu ditentukan dari pemeriksaan laboratorium melalui rumah sakit. Kalau kita melalui rumah sakit rujukan utama Adam Malik. Jadi rumah-rumah sakit lain pun harus berkoordinasi dengan tim peneri rumah sakit Adam Malik. Jadi supaya semua terkoordinir, semua dengan alur penanganan klinis yang diperlukan, ya, dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Jadi supaya kita bisa memahami. Kemudian kita juga memaklumi kesiapan APD di pemerintah Kota Medan. Memang ini sangat-sangat terbatas. Ini juga masalah umum, ya, masalah nasional. Tapi kita mengupayakan dengan keterbatasan yang ada. Minimal apakah masker, sarung tangan, supaya pelindung diri, ya, pelindung diri. Kita memanfaatkan semua yang ada. Dan secara bertahap sekarang memang sudah ada bantuan melalui pusat, bantuan pusat melalui provinsi, walaupun masih terbatas. Dan kita Medan juga mengupayakan untuk melakukan pengadaan ini, ya, dengan dukungan pendanaan yang maksimal, ya, untuk Medan, supaya kita terus melakukan hal-hal yang diperlukan, yang utama APD, ya, kemudian untuk rapid test, ya, kemudian masker, ya, kemudian hand sanitizer, dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan mulai dari puskesmas sampai kepada rumah sakit. Inilah yang kita upayakan. Jadi dengan upaya yang dilakukan ini kita harapkan kita bisa membatasi, menekan penularan, tidak menularkan, kemudian juga melakukan tahapan mulai dari pengenalan, pemeriksaan yang diperlukan. Dan ini kita harapkan masyarakat supaya bisa lebih memahami, dan untuk penanganan ini perlu dari sumber-sumber yang berkewenangan untuk itu, yang bertanggung jawab, ya. Jadi sudah ada satuan gugus tugas tingkat provinsi, begitu juga di Kota Medan, dan kita menginformasikan. Jadi supaya kita menerima informasi, memahami dari sumber-sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber yang berkewenangan untuk itu. Jadi supaya kita jangan menjadi malah informasi yang membingungkan, ya, lebih mencemaskan kita. Juga kita harus mendapatkan informasi dari sumber yang memang berkewenangan untuk itu. Jadi ini barangkali menjadi perhatian kita, supaya nanti kita juga jangan terpengaruh dengan banyak informasi, ya, dengan dari media yang beredar sekarang ini. Itu ya kadang-kadang banyak memang informasi yang tidak benar, informasi yang dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi supaya tidak membingungkan kita, harus kita mendapatkan informasi dari yang berkompeten, dari satuan gugus tugas, dari dinas kesehatan, kalau di Medan melalui dinas kesehatan Kota Medan. Barangkali inilah yang perlu kami sampaikan. Kemudian untuk masalah hal khusus di Medan, ya, untuk penguburan itu memang pemerintah Kota Medan sudah menyediakan tempat khusus, ya, tempat khusus. Artinya ini untuk mengantisipasi seandainya tempat penguburan umum yang terbatas, penuh, ataupun ada hambatan-hambatan lain. Jadi pemerintah Kota Medan sudah menyediakan tempat penguburan khusus dengan tim khusus dan dengan alat perlindungan khusus, sehingga nanti ini tidak menjadi masalah. Karena banyak masalah sebelumnya, yang menguburkan pun jadi ragu. Dan ini kita jelaskan. Penguburan itu sudah pasien yang korban meninggal dari rumah sakit, itu sudah dilakukan pengamanan dari rumah sakit, sehingga tidak menularkan lagi, ya. Jadi sudah dibungkus dengan plastik kedap, kemudian dengan peti yang sudah dikunci, itu sudah tidak menularkan lagi. Jadi
tim pengubur atau masyarakat pun supaya jangan ragu, ya. Jadi yang dikuburkan itu sudah tidak menularkan lagi, tapi perlu cepat kita kuburkan, ya. Kalau bisa sebelum 4 jam sudah harus kita kuburkan. Jadi dengan kerjasama ini, dengan tim pengubur yang sudah maklum, yang sudah kita bekali dengan pengetahuan, betul-betul bisa bekerja lebih maksimal dengan keyakinan, tidak dengan keraguan, tidak dengan kecemasan untuk hal-hal lain. Karena ini penguburan sudah kita harapkan yang tidak menularkan, tapi harus terus segera dikuburkan. Jadi dengan kerjasama ini, barangkali kita bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih tenang, ya. Kemudian kita tidak mengkhawatirkan untuk hal-hal yang tidak kita pahami. Barangkali inilah yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama, atas perhatian, ya. Kami hanya mengharapkan perhatian, ya, dukungan supaya kita bisa sama-sama bekerja maksimal. Barangkali ini lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.